Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa jurusan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti Jakarta, kelas A dan B. Hari ini kita melanjutkan kuliah yang memerlukan whiteboard karena bersifat kuantitatif atau persoalan aktif terukur. Kita lanjut. Sebelumnya sudah kita pelajari bahwa di dalam pengambilan keputusan menurut konsep teknologi ada 4 elemen. Pertama, kita harus tahu modelnya sebagai diketahui, kemudian kriteria tujuan yang ingin dicapai atau ditanya, kemudian pembatas adalah kendala yang dihadapi dalam mencari jawab solusi untuk yang terbaik, itu yang disebut optimasi. Oleh karena itu judulnya menjadi pengambilan keputusan dan optimasi, artinya bagaimana kita mencari solusi terbaik dari alternatif yang ada. Nah, kita sudah mempelajari tentang algoritma. Nanti selanjutnya kita pelajari tentang program dinamis, program linier, dan lain-lain. Nah, sebelum mencapai ke materi berikut, lanjutan dari algoritma, ini hanya sebagai ilustrasi bahwa kalau diketahui bahwa misalnya untuk memilih 2 alternatif itu ada 2 pilihan, ya. Jadi di persoalan memilih alternatif alternatif misalnya tempat dan biaya untuk pembuatan, kemudian jarak, ya, dari pusat kota, ya. Katakan alternatif pertama timur laut kota, biaya pembuatannya adalah 3 juta misalnya, ya. Kemudian alternatif kedua di sebelah barat kota 5 juta rupiah, ya, misalnya. Kemudian biaya pembuat jarak dari pusat kota yang satu 65 menit, ya, dari pusat kota, perjalanan yang satu 25 menit misalnya, ya. Maka di sini kita bisa punya pilihan mau cepat tapi harganya tinggi, atau mau lebih lama tapi harganya rendah. Nah, itu contoh mencari optimasi dari 2 pilihan alternatif. Tentu tergantung apa yang diinginkan. Kalau untuk kecepatan cepat sampai di tempat, tentu meskipun biaya mahal, hal itu dilakukan. Kemudian contoh mencari optimasi pengambilan keputusan adalah katakan memilih alternatif juga. Ada 2 lokasi. Pertama, ini misalnya John, ini Fitri misalnya, ya. Nah, John ingin ke rumah pacarnya, tapi ada 2 alternatif perjalanan. Kalau dia ke arah kiri, jaraknya 6 km, waktu tempuhnya 10 km per jam. Ini kecepatan, ya. Kemudian yang sebelah sini hanya 1 km, tapi waktunya memerlukan 30
km per jam ya. Sedangkan yang ini adalah jalan tol atau jalan bebas hambatan atau jalan raya katakanlah ya, panjangnya 6 km, waktu tempuhnya adalah 60 km per jam ya. Sedangkan yang di sini adalah jaraknya adalah 1 km ya. Kemudian kecepatan yang bisa ditempuh 30 km per jam ya. Maka persoalannya adalah dia ingin secepatnya tentu sampai ke tempat pacarnya. Apakah dia ke kanan muter atau ke kiri lebih dekat. Ini cuma 6 km rumahnya, tapi macet sekali jalanan. Kalau di sini lebih jauh, tapi ada bagian juga macet, tapi ada juga bagian yang lancar. Nah, untuk itu kan tinggal dihitung berapa ya masing-masing. Nah, yang pertama di sini tentu memerlukan 6/10 jam ya. Waktu tempuhnya adalah 6/10 jam atau 12 menit ya. Sedangkan yang di sini memerlukan 1/30 ya, 1 km jam